Sallallahu alaihi
Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini betul-betul seperti ini ridho. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita khawatir setelah ditengok Allah catatannya, ini banyak dosanya. Dosa apa? Dosa mungkin melalaikan sholat, mungkin matanya tidak dijaga, atau yang lain. Artinya apa? Allah senantiasa mempertimbang. Ini keutamaannya. Ada orang saya cinta kepada Rasulullah, maka kalau sudah cinta kepada Rasulullah, maka tengok bagaimana keluarga yang dipimpin oleh Rasulullah, tengok bagaimana cara makannya, tengok bagaimana cara minumnya. Tadi saya tengok yang hadir ini ada beberapa orang yang minum dengan tangan kiri. Berarti setelah maulid jangan minum tangan kiri lagi. Ya, ini saya tengok, jadi saya tandai lancar dia minum dengan tangan kiri. Jadi ini mesti diterapkan kembali. Kemudian kalau sudah peringatan maulid, suami istri mesti akur. Jangan kita samakan derajat istri dan suami, itu tak boleh. Nanti ditanya sama suami, kamu sholat, abang saja nggak sholat, maka jangan dibantah dulu. Sholat baru dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Senantiasa mereka memberikan yang terbaik kepada keluarganya, dilayani, diberikan sesuatu pelayanan yang bagus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi di zaman Nabi pulang, kemudian diberikan oleh Aisyah minuman. Kemudian minumnya itu mungkin khilaf Aisyah. Biasanya mani minuman tu, tapi salah baik. Berbahasa awak tabi dalam masuk dalamnya. Apakah Rasulullah ngamuk ketika itu? Tidak. Tapi Rasulullah meminumnya dan menahan dan ingin bagaimana Aisyah itu tidak tersinggung. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diminum dari Aisyah, baru Aisyah itu sadar kalau minuman yang diberikan kepada Rasulullah salah baik. Biasa bunuh tapi garam. Tapi kalau awak bisa kejut itu, apa terjadi ke Ustaz Sabri? Dia ini kopi tapi bunuh kopinya garam. Mungkin hanya juga kau ya. Artinya apa? Begitulah kita mesti menengok bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesabaran. Begitu juga dengan panggilan. Rasulullah tidak pernah manggil Aisyah, tidak pernah. Tapi Rasulullah memanggil dengan panggilan yang lembut, ya Humairah, maknanya wahai wajah yang putih kemerah-merahan. Artinya apa? Rasulullah intinya tidak pernah memanggil nama dengan kasar dengan sebutan itu, tidak pernah. Kenapa? Kenapa Nabi menyebutkan Aisyah itu yang merah? Karena wajahnya putih kemerah merahan. Ustaz, kalau bini kami hitam tak mau hajar aswad. Artinya berikanlah panggilan yang terbaik kepada rumah awak. Jadi panggil kau awak. Kemudian lolok jangan baju bumbung. Sesekali baju hidung lolok. Artinya apa? Mesti diromantiskan, mesti terjaga keharmonisan. Inilah salah satu hikmah daripada maulid, menengok bercermin bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak awak tengok, kio-kio yang ceramah kau mirip tak sampai di foto. Mirip Ustaz Salahuddin? Mirip? Mirip kak? Mana ganteng nasi itu yang dipoto? Foto. Hah? Foto. Iko pelajaran sebono di awak lo. Jangan percaya awak dengan media. Artinya apa? Kalau ada bapak ibu sekalian punya anak gadis, nanti insya Allah umurnya panjang. Jangan cepat terayu kalau dia pengen nikah. Punya anak laki-laki nanti dia nikah dia. Ini ada apa ada kau yang laki-laki? Mana cara waktu kianya ditengok pakai HP di awak ada. Cacayo, bu, nah sebab di HP kau banyak editan aplikasinya. Di HP deskripsi ancak jadi dorong pas baju tu coba dah kau. Jadi tak perlu buat cayo. Suruh dia datang ke rumah, tengok bagaimana huruf pekertinya, tengok akhlaknya, tengok ucapannya. Begitu juga dengan perempuan anaknya misalkan. Mak, dia nak melaki dan mak. Nak melaki dia. Mana caranya? Dia main tengok di HP dia awak cacayo awak pak. Apa
Kadang rental kadang kayak aku banyak aja tuh motor rental asal bulan 2 bulan motor itu motor rental. Jadi sungguh uang jantan rumah kebetulan anak dia aku bunga desa loh, ancak uang 9 orang konten. Kalau salah konten yang ancak lu beda lagi Bang Ridho soal tuh. Jadi sungguh dia datang ke rumah. Kebetulan yang datang ke rumah aku sungguh ke anak awak 30 jantan yang kali-kali ya. Ada yang kojo di Bank BNT, di Sari Baju, di BRI, datang ke rumah awak orang kaya. Tapi jangan tertipu. Kalau dia datang ke rumah suruh ayah awak mentes bagaimana bacaan Qurannya, bagaimana hafalan Qurannya. Jangan terayuk. Wah siapa nama wah? Ditanya kebetulan ada 3 orang datang ke rumah. Namanya Ibrahim Pak. Baca Ibrahim. Dia tak apa dia Pak. Asikir. Nama siapa? Namanya Yusuf Pak. Baca Yusuf. Tak apa dia Pak. Asikir. Awak siapa nama? Namanya Yusuf Pak. Anak. Namanya Yusuf Pak. Baca Yusuf tak apa? Namanya memang Yusuf Pak, tapi panggilan saya Idin Kulhu. Apa itu Allah? Tak jawab coba. Untuk apa nak awak tengok? Artinya apa? Yang perlu itu fasbar billahi. Ada yang tak lapuk karena hujan, ada yang tak layu karena panas, semuanya tidak tertipu dengan harta. Ketika kuat, dia akan habis, dia akan bangkrut, meninggal akan turun jadi harta warisan. Kalau tampak paling umur 40 tahun, 45 itu paling banyak, itu pun tengok bedaknya. Tapi kalau sudah lewat, hancur. Tapi yang perlu adalah agamanya. Maka tanamkan di dalam hati seorang anak itu agama, agar ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf cakap Bapak Ibu sekalian, kalau RT meninggal, kalau RW meninggal, kalau camat meninggal, bupati meninggal, presiden meninggal, insya Allah seminggu 2 minggu ada penggantinya. Tapi kalau penceramah yang meninggal, imam masjid yang meninggal, ya, atau Ustadz Ridho yang meninggal, payah jadi penggantinya. Artinya apa? Butuh fit and proper test, butuh dia saringan. Siapa? Inilah mereka yang kita didik agama kepadanya. Maka daripada itu Indonesia mesti kita ketahui bukan kekurangan orang pintar. Kalau kita sebut Indonesia ini kekurangan orang pintar, salah. Karena ratusan universitas di Indonesia, ribuan memberikan gelar doktor kepada manusia-manusia. Siapa yang bisa korupsi di kantor kalau bukan orang pintar? Siapa yang bisa memperbaikan hukum kalau bukan orang yang pintar? Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada kebenaran di dalam hatinya, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah krisis yang sesungguhnya yang terjadi di negara Indonesia. Maka daripada itu didik, kalau awak seorang suami, maka jago bini awak. Mulai dari ini sudah maulid, jadi lopejo bini awak tu kalau tak pakai jilbab le. Nah, dosa bini awak menanggung pak. Nah, ya ayyuhalladzina amanu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, jaga dirimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahlikum. Ahli di situ maknanya adalah anak dan istrimu, nar, dari api neraka. Jadi mesti perhatikan, jangan sampai nanti kalau ada anak-anak gadis kita ataupun istri kita, tidak terlepas kemungkinan mereka tergoda dengan godaan ilmu teknologi pada saat sekarang ini yang disebut juga dengan HP Android. Ini banyak umat Bapak Ibu sekalian, khususnya perempuan-perempuan, mereka melakukan yang namanya dosa jariah. Apa dosa jariah Ustaz? Dosa yang selalu mengalir. Meskipun istri kita, anak gadis kita salat tengah malam, bertahajud meneteskan air mata di malam hari, malaikat catat dosa untuknya terus. Dosa apa yang mereka lakukan? Karena banyak mata laki-laki yang menengok fotonya, videonya, yang tidak memakai jilbab, yang tidak menutup aurat, mereka upload di Facebook, mereka upload di TikTok, ditengok oleh orang lain, dosanya mengalir terus. Meskipun istri kita
Meskipun anak gadis kita sudah mati, dosa itu tetap mengalir, karena yang mati itu orangnya, sedangkan fotonya, videonya masih bertayangan di media sosial. Ini mesti kita pahami. Ini kan banyak orang tergoda itu, ingin berlomba cantik. Perempuan sekarang, anak gadis, pemuda-pemudi, mereka banyak tergoda dengan film-film Korea. Padahal orang Korea itu putih, orang itu cantik, dia putih. Sementara orang awak nonton tak kulit hitam. Lah, bapak ini supaya dapat contoh-contoh orang Korea. Akhirnya sodo bodak dipakai, bodak IL, temulawa, salisir, tompung, dalam pinti itu pakai. Pakai itu bodak. Akhirnya apa? Mukanya putih, bangkok, bapak hitam contoh wali. Bodak dapat jawab. Artinya apa? Tidak sesuai dengan keadaan. Jadi mesti kita perhatikan dengan peringatan Maulid ini, buanglah daripada sifat yang berlebih-lebihan, hidup sesuai dengan gaya, kemudian beramal soleh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan badan bagi awak. Pemuda dan pemudi, mereka sudah buruk 70% namanya di mata masyarakat. Sudah banyak yang tertangkap narkoba, sudah banyak yang tertangkap berjudi, berzina, segala macam. Bahkan orang di zaman sekarang ini berjudi. Dulu orang berjudi di atas meja, Pak. Sekarang orang berjudi pakai HP, game online, apa namanya itu, tajik apa namanya, game online atau MLCOC, tidak tahu saya. Mereka sibuk dengan gadget, mereka sibuk dengan perjudian, taruhan. Maka mereka terjadilah kekerasan, kriminalisasi dalam keluarganya. Dulu ada namanya pilihan anak durhaka, maling kundang. Kalau tengok maling kundang itu dia durhaka sampai meninju tentang orang tuanya tak? Tak, Pak. Tak sampai dia menyakiti fisiknya. Tapi anak sekarang coba kita tengok. Kalau tak dapat keinginannya ditendang, dibunuh, maka mereka lebih durhaka lagi daripada main pundak yang selama ini kita butuh. Artinya apa? Mesti ada pendidikan dari orang tua yang langsung kepada seorang anak. Tengok contoh bagaimana mantan presiden kita yang bernama Profesor Dr. Gerjen Habibie, istrinya yang bernama Ainun, seorang dokter. Dia tidak mau istrinya itu dinas di luar. Bisa tengok dalam sejarahnya. Kalau ingin mengembangkan ilmu kedokterannya, buka praktik di rumah. Artinya apa? Gerjen Habibie dia tidak mau kasih sayang anaknya terlepas kepada pembantunya. Kalau ini tidak ada lagi bini pegawai. Pai dia malam nanti mau di kantor. Besok balik dia malam menggoi, bosu anak atau lolo di rumah. Kapan waktunya kepada anak? Oh, duitnya banyak. Maka itu tidak berpengaruh, anak-anak tak tahu duit, tapi anak itu dia tahu siapa yang menggendongnya, siapa yang memberikan dia makan minum, siapa yang menjaganya, dia akan lihat. Nah, begitulah yang mesti kita pahami. Orang tua dia tidak terlepas tanggung jawabnya kepada seorang anak. Maka setelah peringatan Maulid, mari kita ajak anak istri kita, terutama itu kemudian dan keluarga kita, kembalilah bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Allah menguji kita dengan harta dan anak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Munafiqun? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anakmu dan hartamu itu membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang mengumpulkan harta gara-gara sayang kepada anak istri, mereka lalai dengan perintah Allah. Azan Isya jam 7.30, kapan dia sholat Isya jam 12 malam. Kapan dia sholat Isya, kapan dia tutup warung, kapan dia tutup kedai, jam 1 malam barulah dia sholat Isya. Ini manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rezeki itu sudah dijamin Allah. Takarannya sudah dihitung, sudah dinilai dan tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara manusia yang mencari rezeki sampai-sampai menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Tengok kedai kanan
wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meminta kepada selain Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Sementara akhirat kita yang belum jelas statusnya, apakah dimasukkan Allah ke dalam surga ataukah dicampakkan Allah ke dalam neraka, tidak jelas. Namun kita selalu melalaikan. Ingat, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah tidak akan mewafatkan manusia kecuali rezeki itu sudah full diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena rezeki itu senantiasa berbanding lurus dengan ajal. Jadi bagaimanapun sakitnya kita, bagaimanapun miskinnya kita, bagaimanapun melarut hidup kita, kita tidak akan mati kecuali rezeki yang sudah ditetapkan Allah, sudah ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lagi kita melalaikan perintah Allah gara-gara mencari rezeki, gara-gara sayang kepada anak, tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau tengok, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tak fokus, apalagi Ustaz belum makan, mari kita santap makanan yang sudah disediakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.